Angkat tanganmu, shalom. Aduh, si mami ada ya, shalom ya. Mami Rorin pandai, ada banyak mami-mami di sini yang ikut. Puji Tuhan, shalom semuanya. Iya, ibu-ibu di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar negeri, seluruh dunia. Anda yang ikut bersama kami, sangat luar biasa. Ini ada Ibu Heni yang dari Perth, dari Australia, teman kami. Dan begitu banyak yang ada yang dari luar negeri juga teman-teman. Dan Anda yang ada bersama kami join. Puji Tuhan, shalom. Damai sejahtera Allah turun atas kita semua. Kita semua dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, luar biasa bisa berkenalan dengan Anda. Iya, melalui Zoom ini. Iya, shalom Bapak Ibu yang belum saya kenal dan saya menyapa Anda. Puji Tuhan, terima kasih Anda yang bisa join bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Anda membaca dalam Keluaran 23. Iya, saya ajak Anda membaca bersama ya. Ya, kita baca dari Keluaran 23 dari ayat 20 ya. Kita belajar bersama. Karena 30 menit kita harus cepat-cepat ini ya. Harus cepat ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Pertama, Tuhan selalu menyediakan malaikat melindungi kita. Dan Tuhan terus menjaga melindungi umatnya. Dan dia membawa kita ke tempat yang dia inginkan. Ya, ini ada Ibu Tim juga dari Manado, shalom ya. Terus kemudian kita lihat, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah kau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Kedua, ingat bahwa Tuhan menaruh pemimpin-pemimpin pada kita untuk kita taat kepada dia, merupakan malaikat penjaga kita, ada mentor-mentor kita, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang harus disegani. Dan kalau sekarang kita juga dicurahkan Roh Kudus, maka Roh Kudus ada pada kita. Iya, Roh Kudus ini koordinatornya Ibu Oli. Haleluya, shalom ya. Cantik sekali Boli ya. Nah, kita lihat di sini bahwa banyak hal yang membuat kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, sehat mental dan spiritual kita. Dan inilah yang sangat luar biasa. Kita lihat di sini, jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi di dalam hubungan satu dengan lain pun kita harus saling menghormati. Dan ketiga dikatakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Luar biasa ya, ketaatan kepada pemimpin saja. Ini yang pemimpin tentu yang diangkat oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Anda akan baca nanti sampai kepada ibadah-ibadah yang dia lakukan dan yang dia ajak kita melakukan ibadah ini. Tuhan katakan di situ sampai kita juga disembuhkan. Bagaimana Tuhan itu memperhatikan perbuatan, kehidupan, dan menjalani hidup ini dengan cara Tuhan. Maka ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, perlindungan, penyertaannya, berkatnya. Dan kalau kita melihat di sini, tapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, tentu pemimpin yang mendengar suara Tuhan. Dan juga berbicara tentang kita harus punya hubungan dengan Roh Kudus untuk bisa mendengar suara Tuhan. Melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Bayangkan ya musuhnya COVID tentunya ya. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu
dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Bayangkan Tuhan kasih kita tantangan ini ya. Raja-raja yang akan kita masuk menjadi menempati Kanaan ini ada banyak tantangan. Kita hidup ini ada banyak tantangan. Tentunya tantangan kehidupan, tantangan penyakit, tantangan keluarga bahagia, dan ini dikatakan kita harus menjalani hidup ini. Bukan berarti cuma santai saja, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Maka ayat 24, janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Jadi jangan ada penyembahan berhala di dalam kita, keinginan-keinginan yang dikatakan dalam Yohanes 2, 1 Yohanes 2, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini pun akan banyak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kemudian Anda perhatikan di sini ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Arti menjauhkan penyakit, artinya penyakit ini bisa ada di sekeliling kita, tapi di dalam rumahmu, di dalam tempatmu, dan di mana kau pergi dan berada, penyakit itu menjauh. Ya, penyakit itu akan dijauhkan Tuhan dari tengah-tengah kita. Tentu sekarang kita temanya adalah kesembuhan, temanya tentu kita harus tahu bahwa ibadah kita kepada Tuhan, di samping itu penghormatan kita kepada mereka-mereka yang melayani Tuhan, yang diangkat Tuhan, ini juga penting sekali. Dan kita percaya ada orang-orang di sekeliling kita yang akan mengingatkan kita tentang ibadah kita, tentang mencari Tuhan. Seperti yang kita lakukan hari ini, maka kita mengikuti apa yang diatur oleh panitia ini. Maka kita, saya ingin Anda melihat bahwa ibadah ini pun adalah hal mendatangkan kemurahan, mendatangkan berkat Tuhan, mendatangkan perlindungan Tuhan. Maka saya mengajak Anda melihat bahwa Yakobus, saya mengajak Anda melihat Yakobus 5. Yakobus 5 di sini dikatakan bahwa kalau kita jujur, kalau kita harus terbuka di dalam hidup ini, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Ini adalah suatu ketetapan dari Tuhan. Yang saya baca buat Anda ya. Yakobus 5 dari ayat Yakobus 5 saya baca bagi Anda. Tapi yang terutama ayat 12 ini mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jangan kena sakit, jangan kena bangkrut, jangan kena masalah, karena ada masalah karena dosa, ada kena masalah karena memberontak, ada kena masalah yang dikatakan meremehkan ibadah, ada yang masalah yang dimana kita tidak peka akan suara Tuhan. Jadi banyak hal, ada juga masalah karena kita teledor, Nah, kita lihat di sini pertama yang Tuhan inginkan, kalau kejujuran, keterbukaan kita ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena itulah
Doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita jujur, kita memiliki suatu kunci untuk bisa berdoa. Karena kalau kita salah, kita datang kepada Tuhan dan kita minta maaf, kita mengaku, maka Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Jadi ibadah kita, kehidupan kita ini adalah ibadah. Kehidupan sehari-hari kita ini adalah ibadah. Maka kalau kita terbuka dalam segala hal di hadapan Tuhan dan manusia, betapa indahnya hidup ini. Maka kalau kita pun sakit, kita harus memiliki keterbukaan. Kita harus mengaku, iya Tuhan, tadi sebenarnya di hati saya itu jangan pergi karena lagi hujan, ya kan? Lagi hujan, tapi saya maksa, ya kan? Karena saya maksa diri, karena saya kepengen ke mall, saya pengen santai-santai dan akhirnya kena hujan dan pulang sakit, ya kan? Ada yang seperti itu sangat ringan tentunya ya. Nah, di sini kita lihat kejujuran, satu keterbukaan, dan keterbukaan ini memudahkan kita mendengar suara Tuhan. Tetapi pemberontakan itu membuat kita sukar mendengar suara Tuhan, karena di hati kita ada kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Maka itu begitu sukar untuk peka akan suara Tuhan. Tetapi mari kita akan masuk lagi di dalam ayat ke-13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Menderita ini artinya susah, tertekan, beban berat, juga sakit loh. Ya, dikatakan baiklah berdoa. Ini doa jalan keluar ya. Tetapi kita lihat kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ini maksudnya kau harus lihat kalau ada orang gembira, ya no problema, kamu ikut menyanyi bergembira dengan dia. Kalau orang menderita, mari kita ingat bahwa kita harus saling mendoakan. Maka kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, maka ditekankan di sini sakit. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Maka kita melihat di sini harus memiliki pemimpin, harus memiliki gembala, harus memiliki orang-orang yang bisa kita dengan rendah hati datang dan mengaku, dan kemudian kita bisa bilang bahwa saya minta didoakan. Banyak orang kalau dia sudah doa dia nggak bisa, dia nggak mau minta didoakan. Tetapi ayat ini mengajar kita bahwa di dalam hubungan kita satu dengan lain, kita tidak perlu malu untuk minta didoakan. Ada banyak orang sakit pun tidak mau didoakan. Dia tidak berani untuk mengaku bahwa dia sakit karena dia rasa gengsi. Iya, mari kita dengan rendah hati bisa mengatakan, tolong doakan saya. Iya, kalau saya tidak mampu, tapi kalau Anda bisa sendiri, no problema, karena Tuhan tidak tekankan nggak bisa kalau sendiri. Bisa. Hizkia didatangi Yesaya untuk bilang bahwa dia akan mati. Iya, dia akan mati dan siap karena dia sakit, dia akan mati. Tetapi dia bisa datang sendiri berdoa. Raja Hizkia datang masuk ke dalam ruangan di mana dia biasa berdoa dan dia menghadap ke tembok dan dia berdoa dan Tuhan mendengar doanya. Saudara sendiri juga bisa, tetapi kalau Anda punya pemimpin dan Anda tidak kuat iman untuk berdoa sendiri, Anda bisa panggil penatua. Jadi di sini dikatakan minta untuk didoakan. Ingat, ada wanita perdarahan. Dia sudah datang kemana-mana. Dia sudah panggil tabib. Duitnya sampai ludes habis. Tetapi wanita perdarahan dalam Markus 5 ini, dia sudah 20 tahun menderita. 12 tahun ya. 12 tahun menderita perdarahan. Jadi kalau zaman ini dibilang udah kanker ya kan. Iya, dan kemudian dia tidak bisa lagi menolong dirinya,
Tetapi tidak ada orang yang punya iman untuk mendoakan dia. Mungkin saat itu dia belum bergereja, belum punya gembala, belum punya orang-orang yang dia kenal untuk mendoakan. Tetapi dia sudah mendengar berita tentang Yesus yang berjalan keliling buat KKR dan berbuat baik dan menyembuhkan. Sewaktu dia mendengar berita ini, imannya naik, maka timbullah hatinya untuk mengucapkan, seandainya aku memegang jubah Yesus, kalau aku bisa pegang jubahnya saja, saya percaya itu adalah Roh Kudus, karena dia sudah tersingkir sendirian, 12 tahun menderita dan tidak punya kekuatan. Maka waktu dia sudah tersingkir sendirian, tidak ada orang mau peduli, maka karena itu penyakit yang dikatakan di zaman itu orang tidak boleh ikut bersama kalau lelehan darah itu ya. Tapi dia memiliki satu percaya, maka Roh Kudus itu bekerja di hatinya, memberikan suatu perkataan, di dalam imannya, kalau toh aku bisa menjamah jubah Yesus saja, maka aku pasti sembuh. Tidak ada orang bilang dia, tetapi hatinya punya iman. Karena dia sudah mendengar tentang kuasa Tuhan yang dahsyat. Anda pun bisa berdoa sendiri kalau Anda punya iman seperti wanita 12 tahun perdarahan ini. Maka dia berusaha dengan semangat. Dia memegang jubah Yesus. Tuhan tidak membiarkan dia. Karena apa, saudara? Dia punya tekad dan niat. Inilah yang harus ada pada kita. Kalau kita tidak punya gembala, tidak punya orang yang ditaruh Tuhan di hati kita untuk minta didoakan, mari Anda bisa juga berdoa sendiri. Anda bisa bangkitkan iman Anda dan percaya bahwa Anda datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mengakui kelemahan Anda, mengakui apa yang menjadi berhala di dalam kita. Seperti kita berhala makan babi bakar tiap hari, setiap hari mesti makan babi bakar rica atau babi guling atau apa yang membuat darah kita naik, membuat daging-dagingnya membuat kita kolesterol. Tentulah kita datang kepada Tuhan dan mengakui kelemahan kita. Tetapi Tuhan pasti akan menolong kita kalau iman kita naik dan kita pasti melangkah dan bilang, Tuhan, aku bertobat, Tuhan, aku mau disembuhkan. Maka pasti Anda bisa sembuh karena Tuhan adalah Yehova Rafa. Dia sudah menanggung semua dosa, penyakit kita di kayu salib, dan itu sudah selesai. Sebab itu Yesus katakan, tetelestai, sudah selesai. Semua kutuk penyakit, semua kutuk kemiskinan, kutuk kesusahan hidup, dan semua hal-hal dosa sudah ditanggung dia. Betapa indahnya punya Yesus. Sebab itu saya ingin Anda melihat lagi dengan saya di dalam Yakobus ini. Anda perhatikan lagi ya. Ayat 14, kalau ada seorang antara kamu yang sakit, baiklah memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan kemudian dan ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Jadi ada sakit karena dosa dan karena keterikatan oleh makanan atau kebiasaan buruk. Tradisi setiap suku berbeda, tapi ada kebiasaan buruk di sana. Dan kalau itu menjadi keterikatan kita dan dosa kita menjadi berhala, ketagihan, maka itu kita kadang mengalami sakit, ya kan? Mari di sini dikatakan, kalau ada dosa, maka kita akui dan Tuhan mengampuni. Dan kalau kita lihat ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Maka juga untuk kesembuhan, selain seperti wanita perdarahan 12 tahun ini, dia sembuh, dia menarik kekuatan Tuhan, dia sembuh, dia benar-benar mengambil sesuatu yang dahsyat karena imannya. Jadi dia tidak harus Tuhan pegang dia, tidak harus Tuhan lihat dia, tidak harus Tuhan dengar dia, hanya di hatinya.
Roh Kudus ada dan Roh Kudus membantu dia, menjadikan dia kuat sehingga dia bisa pegang seperti apa yang keluar di hatinya tentang kesembuhan. Nah, kalau kita lihat di sini, maka ada bagian di mana kita juga harus saling mengaku dan kemudian dengan rendah hati kita saling mendoakan. Di sini pun kita bisa saling mendoakan, kita bisa bilang tolong bantu saya dalam doa. Maka doa orang benar itu besar kuasanya karena dia sudah mengakui kelemahannya, mengakui ada orang yang hobinya pemarah, kemudian dia naik darah, kemudian dia mengalami stroke karena pecah pembuluh darahnya. Terus kemudian dia harus mengakui, iya kemarin saya marah banget, saya sebel banget, saya belum bisa mengampuni orang itu, dan saya ketemu dia, saya jadi emosi. Maka kemudian dia tidak bisa tidur, kemudian pecah pembuluh otaknya dan dia mengalami stroke, dan dia harus mengakui, dan Tuhan pun pasti akan menyembuhkan. Ada banyak hal yang disebabkan dosa, ada banyak hal disebabkan karena kebiasaan buruk, ada banyak hal karena berhala makanan, ada banyak hal juga karena kita tidak menguasai diri. Tetapi mari ada juga karena kutuk keturunan. Jadi kalau keturunan dia ini sakit, iya keturunan dia ini sakit, dia perdarahan asal puncaknya aku menjadi sembuh. Maka di ayat 16 ini kita lihat di sini dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin, harus punya iman yang besar. Sebab itu kita harus suka baca firman, kita harus suka renungan, kita harus suka Tuhan memberkati rotimu airmu, segala penyakit dilalukan. Maka saya percaya ayat 17 berkata Elia manusia biasa, artinya untuk mengalami menjadi orang benar yang doanya dahsyat, yang bisa disembuhkan, tidak pandang orang kaya orang miskin, tidak pandang orang pintar orang bodoh, tidak pandang orang-orang dengan jabatan di dalam pelayanan atau tidak. Ingat, wanita perdarahan ini seorang diri, dia datang kepada Tuhan tanpa harus lihat muka Tuhan, tanpa harus lihat, iya, pegang tangan Tuhan, tidak, cuma jubah Tuhan yang terurai. Tetapi satu mujizat terjadi karena Tuhan bilang, siapa yang mengambil kekuatan dari tubuhnya? Bayangkan kekuatan Tuhan diambil oleh seorang yang punya keyakinan bahwa kalau aku pegang, aku sembuh. Kita mungkin tidak bisa pegang jubah Tuhan lagi, tetapi Yesaya 6 bilang, waktu dia menyembah Tuhan, ada serafin. Waktu pujian penyembahan di bait Allah, ada hadirat Allah. Waktu hadirat Allah turun, Anda dilawat Tuhan, Anda dijamah Tuhan, Anda mengalami kelepasan. Sebab di dalam Kisah Rasul 16 pun kita lihat Paulus dan Silas, mereka terikat oleh dipasung di penjara. Oh, Anda mungkin terikat di ranjang rumah sakit, ya kan? Terikat kegerakan Anda, iya, gerakan Anda terbatas karena sakit. Tetapi waktu mereka memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, oh, terjadi lawatan Tuhan. Pasung itu yang tidak ada rasa itu, ya, kena benda mati, ya kan? Terus belenggu-belenggu pada seluruh orang di penjara itu terlepas karena pujian penyembahan. Ingat, ibadahmu penting, pengakuan dosamu penting, dan kejujuran, keterbukaan untuk rendah hati saling minta didoakan itu penting. Tapi tindakan Anda yaitu mencari Tuhan itu dan datang memegang jubah Yesus itu penting, dan menyembah memuji Tuhan dengan sorak-sorai hati bersyukur itu sangat penting. Karena waktu di mana Ayub mengerti
berjumpa Tuhan, karena dia nekat, aku harus berketemu dengan Tuhan untuk mengucapkan kenapa, apa yang menjadi sebab. Tetapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan yang dahsyat. Akhirnya dia sadar bahwa dia manusia, tidak ada arti apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Maka saat itu dia buat mezbah syukur. Dia saat yang mulai mengerti, dia rela dan dia mengakui kelemahan dan keterbatasannya, dan dia mengakui kebesaran Tuhan. Maka saat itulah dia buat mezbah itu. Kemudian Ayub sembuh. Jadi terakhir adalah ucapan syukur. Harus ada ucapan syukur kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan waktu berkata dalam Yakobus 5, Eli adalah manusia biasa, tapi dia bersungguh-sungguh. Maka kesungguhanmu berdoa itulah ucapan syukurmu pada Tuhan. Harus bersungguh-sungguh berdoa. Yeremia 29 ayat 11 dia bilang, aku tahu rancanganku padamu, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kegagalan, bukan rancangan dipermalukan, tapi rancangan damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Artinya hari depan yang sembuh, sehat, dipulihkan, diberkati. Tetapi satu yang ada menjadi kunci, yaitu kalau kamu datang berdoa, kamu harus bersungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kesungguhan ini mencakup minta pengampunan, mencakup kerendahan hati, mencakup melupakan siapa diri kita, termasuk mengampuni orang-orang yang bersalah. Maka sebab itu, Tuhan katakan pada teman-teman Ayub yang mengucapkan kata-kata negatif tentang Ayub, dan mereka memakai nama Tuhan. Dan katanya, Tuhan, kamu harus minta ampun pada Tuhan. Karena kamu berdosa, karena kamu tidak mengakui, kamu sambung rohani, kamu tidak mengakui ini. Dan kemudian Tuhan datangi mereka setelah Ayub sudah berjumpa Tuhan. Tuhan datangi mereka, dan disitulah Tuhan ucapkan, kamu akan ditimpa malapetaka, celaka, kalau kau tidak datang kepada Ayub untuk minta didoakan. Karena hanya doa Ayub yang akan menyembuhkan dan akan membatalkan rancangan jahat, yang akan membatalkan musibah, celaka yang akan ditimpakan kepada kamu. Karena kamu berbicara tentang Tuhan dengan teledor, salah, karena Tuhan tidak berkata bahwa Daud berdosa, Ayub berdosa, tidak berkata bahwa Ayub berdosa. Maka kamu salah memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Seringkali kita menghakimi orang dengan mengucapkan bahwa wah, Tuhan marah itu sama dia, dia berdosa itu. Nah, kita harus datang kepada penatua, mengakui, dan kemudian kita minta ampun. Maka disitulah Tuhan katakan, hanya doa Ayub yang kudengar. Kenapa? Karena Ayub doa orang benar, besar kuasanya. Karena kalau dia sebel, dia marah, dia datang pada Tuhan, Tuhan kenapa begini? Karena Tuhan suka orang yang terbuka, orang jujur, ya kan? Dan kemudian Tuhan memberitakan dia, nih kamu lihat nih, emang kamu yang buat binatang ini, emang kamu yang membuat ini. Dan dia ngerti bahwa dia tidak ada arti sama sekali. Mari datanglah pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menyembuhkan. Dan sungguh luar biasa kalau Anda perhatikan di dalam ayat saya baca Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jadi Anda yang datang pada Tuhan harus benar-benar Anda mengerti bahwa Yesus itu
Yehova Rafa. Yesus itu yang menyembuhkan. Cuman Dia yang bisa menolong kita. Cuman Dia yang bisa melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, kelaliman. Bahkan di penjara pun Tuhan melepaskan orang-orang penjara semua. Karena ada di sana yang berdoa, menyanyi, memuji sekuat tenaga dengan sungguh-sungguh. Jadi kesungguhan inilah harus keluar dari hati yang bersyukur, yang mengerti. Maka di sini mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Karena 1 Petrus dikatakan 2:24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya Tuhan Yesus di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita mau datang pada Tuhan untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita tidak mengerti bilur itu apa, ya, kita juga nggak ngerti bahwa sebenarnya Yesus sudah menanggung semua penyakit itu. Hanya memandang kepada Dia saja. Sebab itu Yeremia 17 ayat 4 berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sebab aku mau bersyukur kembali kepada Tuhan. Karena Dialah yang menyembuhkanku. Dialah yang sudah menanggung semua masalahku. Maka dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 2-4. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau kita mengaku seperti Yakobus 5 itu dan saling mengakui, dikatakan Dia akan mengampuni dan menyembuhkan penyakit. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Mari saudara, kita belajar untuk mengerti tentang kebenaran. Tetapi kuasa itu ada di lidah mulut Anda. Kalau Anda memikirkan tentang yang baik itu akan datang. Kalau Anda mengeluh tentang aduh sakit, sakit itu yang datang. Karena sakit itu dicintai olehmu, karena Engkau sebut. Ya, kalau kita ini mencintai seseorang, kita akan selalu ngomong tentang orang itu. Kalau kita mencintai penyakit, kita ngomong terus, mengeluh penyakit kita. Tapi kalau kita mempercayai, mencintai Tuhan, kita selalu akan bicara, aku sembuh, aku sehat, aku pasti diberkati. Karena dikatakan, Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulangmu. Dan dikatakan juga hati yang gembira, Amsal 17 ya. Amsal 17. Hati yang gembira adalah obat yang maju. Semangat yang patah keringkan tulang. Dan juga dikatakan di dalam Mazmur 37, dan bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan keinginan hatimu. Dan juga dikatakan bahwa berkat dan kutuk itu ada di lidahmu. Kalau Anda mengucapkan berkat itu turun. Kalau Anda mengucapkan kutuk itu turun. Maka ucapkanlah berkat. Maka orang yang berdoa, kuasanya ada di mulut mereka. Maka saya mengakhiri Mazmur 30. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Maka kita perlu berdoa. Dikatakan, Engkau telah menyembuhkan aku. Dan doa Anda, orang benar, akan menyembuhkan Anda. Puji Tuhan, doa orang benar pasti disembuhkan. Mari, kalau Anda memuji menyembah Tuhan, Anda akan mengalami suatu, yaitu menggerakkan hati Tuhan. Dan hati Tuhan senang. Dan waktu hati Tuhan tergerak, melihat orang-orang sakit itu, Tuhan menyembuhkan mereka. Hati Tuhan tergerak, melihat janda yang menangis terus karena anaknya meninggal. Maka Tuhan menghidupkan anak itu. Karena hati Tuhan tergerak. Pujian penyembahanmu yang keluar dengan hati yang tulus, dengan segala kerendahan hati, ini akan menggerakkan Tuhan. Dan ucapkan dengan iman dan melangkah dengan iman, Anda akan mengalami
kesembuhan. Saya pernah mengalami sakit COVID, saudara ya. Tapi sebelumnya Tuhan sudah bicara dulu pada saya bahwa waktu Yesus berjalan, dan saat itu semua massa ini sedang tidak suka pada gerakan Kristus ini, maka Yesus pun mengalami ditangkap dan dibunuh. Terus saya pikir, kenapa ya Tuhan bisa menghilang kok? Tuhan bisa utus malaikatnya. Maka waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan bilang, kalau boleh cawan ini lalukan daripada, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi ada masa seperti Ayub, dia sakit tapi Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan Ayub. Sehingga Ayub naik lebih lagi, dan dia datang bukan hanya beribadah tradisi, tapi dia berjumpa dengan Tuhan karena dia harus ketemu dengan Tuhan, karena selama ini dia hanya mencari orang-orang yang apa yang orang bilang dia ikutin, mentor bilang dia ikutin, tetapi Tuhan mau secara pribadi kembali seperti Elisa, seperti wanita perdarahan itu. Karena orang yang kita minta tolong, mereka waktu terbatas, mereka semua terbatas, mereka bisa tidak mampu. Tetapi waktu kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan melakukannya karena Dia akan berbicara kepada kita. Dan waktu saya sakit, Tuhan ucapkan juga pada saya tentang Ayub. Bahwa Ayub adalah orang jujur, orang benar, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dan Tuhan memuji bahwa tidak ada orang yang seperti ini. Tapi kenapa dia bisa sakit juga? Maka disitulah Tuhan ingin dia naik tingkat. Tuhan ingin dia harus berjumpa secara pribadi. Dan saya bilang, oh Tuhan, akhirnya Tuhan menjadikan Ayub pendoa yang luar biasa. Karena ayat itu dikatakan, hanya dia yang aku dengar, hanya doa Ayub yang aku dengar. Dia katakan itu pada teman-temannya, hanya doa Ayub. Karena dia mengalami masa kesusahan itu, mengalami sakit penyakit, mengalami pandemi itu, mengalami. Dan kemudian saya bilang, oh Tuhan, iya, padahal saya tiap hari doa di sini. Tiap hari saya doa menara doa, saya punya menara doa. Dan kemudian saya sakit, tetapi waktu saya tanggal 4 dites, tanggal 1 saya dites masih negatif, tanggal 4 saya penasaran lagi, saya tes lagi, tanggal 5 saya keluarnya positif. Tanggal 4 saya tes, tanggal 5 beritanya saya positif. Wow, ini siapa yang menjangkitkan saya? Ini siapa? Orang saya selalu duduk di sini. Oh, ternyata pemain musik saya suka pergi keluar sini sana, dan tanpa sadari karena ruangan itu kecil, dan dia sakit itu, dan berapa hari kemudian saya sakitnya sama. Nggak enak kakinya, kan. Tapi kemudian saya pikir, oh nggak masalah, itu cuma sakit biasa, hangat-hangat karena hangatnya cuma 37 lebih 38, bukan hangat yang 40. Jadi kemudian saudara, dan dia karena muda, dia juga pikir kagak, dia bukan sakit COVID itu, kan. Dan saya juga pikir kagak, kan. Nah saudara, tenang, pergi keluar, tetapi suara itu sudah datang pada saya waktu Yesus berdoa puasa. Saya berdoa puasa itu sudah dari Maret terus sampai saya Januari itu saya sakit, baru saya berhenti. Nah saudara, disitulah saya lihat bahwa Tuhan bukakan saya. Waktu Yesus pun berdoa puasa, iblis itu bawa dia. Terus saya bilang, apa maksud Tuhan? Dan inilah saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Waktu saya tanggal 5, hasilnya positif. Wah teman-teman, langsung urusin ke rumah sakit Siloam. Dan kebetulan saya bersyukur, mereka punya Siloam itu mengurus saya, dan saya tanggal 6 masuk. Pas tanggal 6 saya masuk. Saya bilang, Tuhan, saya tidak takut, dan karena saya berasa waktunya cuma sekali-sekali, enggak begitu, enggak Jadi tidak ada rasa yang terlalu berat, kan. Terus saya tanggal 6 saya masuk,
Rumah sakit Siloam saya di swab, iya kan, di swab lagi saudara, padahal tanggal 4 baru di swab, hasil tanggal 5 saya positif. Tanggal 6 saya di swab lagi saudara, tapi keluar hasilnya 3 hari kemudian, ternyata saya negatif. Jadi berarti saya masuk itu di swab saya sudah negatif. Dan apa yang jadi saudara, besoknya dokternya nggak datang saat saya sudah hasil negatif, maka dia datang nanti besoknya, maka besoknya dibilang, Ibu Dora, pagi-pagi saya langsung disuruh pulang karena 3 hari di Siloam baru keluar hasil tesnya. Dan sekarang saya ingin bilang pada Anda bahwa tidak usah khawatir, segala sesuatu kalau Tuhan Tuhan mengizinkan itu, pasti ada yang Tuhan sedang bicara untuk dia ingin katakan bahwa kalau Tuhan nanti bisa melakukan bagiannya, dia akan melakukan kesembuhan itu. Dan saya bersyukur saya sembuh, dan saya ternyata suami saya juga ternyata kena saudara ya, dan kemudian kami berdua sembuh. Dan saya melihat bahwa Tuhan menguatkan sehingga waktu saya tes serologi itu ya, tes titernya saya memiliki antibodi 139. Tidak untuk kebanggaan sih, tidak saudara, tetapi hasilnya memang saya tidak perlu buru-buru vaksin karena saya memiliki antibodi yang tinggi. Sebab itu saya mengucap syukur pada Tuhan di balik semuanya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya hanya bilang saya nggak mau lama. Mereka bilang, Bu, nggak usah takut masuk rumah sakit. Saya cuma 7 hari sudah pulang. Saya bilang saya nggak mau 7 hari. Saya beriman saya cuma 4 hari, 5 hari pulang. Ternyata benar saudara. Karena dites, tunggu 3 hari kemudian baru keluar, besok baru dokter lihat, besoknya baru saya disuruh. Pagi-pagi banget, jam 5, jam 6 sudah dibangun, dibilang beresin, pulang. Semua Tuhan yang atur. Jadi nggak usah khawatir saudara. Iya, datang pada Tuhan, beribadah padanya dengan mendisiplinkan diri kita, terus menyembah. Sampai sekarang setiap hari saya menyembah Tuhan. Dan setiap malam saya jam 8 sudah berdoa menyembah di sini dengan tim kami. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dan Tuhan pasti menyembuhkan Anda juga yang sakit. Ya, di dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kami akan menyanyikan pujian. Ya, doa. Bagi Anda yang sakit, Anda yang khawatir, yang takut, mari tidak usah khawatir, tidak usah takut. Karena mata Tuhan menjelajah bumi. Dia melihat, dia tahu keadaan Anda. Dia tidak memberikan roh ketakutan pada kita, tapi roh keberanian. Tetapi juga kita tidak boleh sembarangan, kita harus selalu dibilang 5 protokol kesehatan, ya, masker kalau Anda keluar nggak banyak orang, ya kan, cuci tangan tetap harus ada, tapi jangan takut, imanmu menyelamatkan engkau. Tuhan katakan pada wanita berdarah, imanmu menyelamatkan engkau. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian.